terbatas, sekitar 20 menitan. Jadi saya hari ini akan men-share tentang basics-nya research sih. Boleh kita ke slide sebelumnya dulu nggak ya? Sebelum ini saya mau introduce title-nya. Ya, I think, important untuk, align kalau misalnya research itu kan lumayan broad. Jadi saya hari ini ingin memberikan something yang very basic, tapi tentang peran market research dalam bisnis. Jadi sebenarnya cocok untuk, teman-teman yang mungkin kalau sudah punya startup idea atau baru mau mulai sebuah bisnis, atau mungkin sedang, berpikir mau memulai bisnisnya setelah tamat kuliah. Thank you, next next slide. Tadi mungkin sudah di-share sedikit ya. Jadi memang saya secara background itu saya, researcher sih. Hobi dan passion saya research, sebelum saya, membuat startup Populix di Indonesia, few years ago, saya sebenarnya ya dosen juga, makanya memang hobi, apa ya, hobi nge-research lah sebenarnya. Jadi, kebetulan ada kesempatan balik ke Indonesia setelah saya, selesai di Inggris, untuk bisa menggabungkan 2 passion saya, yaitu entrepreneurship di dunia startup dan of course akademia melalui research. Nah, makanya di situ lahirnya Populix. Dan Populix ini memang menjadi startup yang kedepannya kita ingin membuat, apa ya, filosofi kita dan vision mission kita tuh membuat research available for everyone. Semua perusahaan besar atau kecil bisa menjadi data driven, dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai menggunakan data. So that's a bit about me sih, dan saya, mungkin sama kali ya, dengan banyak orang Indonesia lainnya, saya hobi main bola, hobi jalan-jalan, dan, suka main pingpong juga. Kalau misalnya mau follow Instagram saya ada juga, di Timo Ventures di Instagram. Next slide. Eee, as I hinted earlier, Populix itu kita startup, mungkin sudah beberapa tahun. Kita sebenarnya how we define it is, we're a consumer insights platform. Jadi kita connect any business atau any researcher dengan responden yang bisa memberikan jawabannya secara tepat, akurat, dan sangat cepat. Kita ya mungkin di bawah sini ada beberapa hal ya. Jadi ESOMAR itu kayak standar internasional untuk melakukan research, especially for market research. Jadi, kualitas yang kita berikan ya pasti terjamin. Kita also part of, Forbes Asia 100 Startups to Watch. Jadi mungkin karena kita memang aslinya startup, saya bisa memberikan, angle presentasi ini lebih dari, angle startup gitu. Bagaimana kita menggunakan research untuk ide bisnis startup. Dan ya mungkin juga part of Tech in Asia, 50 Rising Startups, as well as, trending lifestyle app ya di Google a while back. Next slide. Populix itu kita punya 300.000 responden across Indonesia, dan di sini ada beberapa pembagiannya, karena kita responden app. Jadi ini ya app yang seru lah anggapannya. Kalau misalnya teman-teman penasaran bisa join, dan bisa download app Populix. Next slide. Dan as a guarantee mungkin ini kalau misalnya teman-teman yang pernah pakai Populix sebagai researcher-nya ya. Jadi kita, sebenarnya simpel sih, di sini saya ingin, meng-highlight kalau misalnya, dan ini mungkin menjadi salah satu poin saya nanti ya waktu saya share. Menggunakan research itu yang penting sebenarnya data quality-nya. Kalau garbage in pasti garbage out. Jadi yang penting tuh bagaimana kita menjamin responses-nya itu berkualitas, sehingga, data-data yang menjadi output-nya itu juga berkualitas. Walaupun kita nggak bisa mengkontrol opinion orang, tapi kalau kita tahu orang itu menjawab dengan jujur dan fokus, ya pasti hasilnya lebih baik untuk kita gunakan. Next slide. Nah ini mungkin masuk ke, mmm, apa ya, inti dari topik yang ingin saya, share ya di hari ini, yaitu pengertian market research. Mungkin ini sangat basic, maaf kalau teman-teman sudah ada yang tahu, tapi ini I guess untuk, make sure everyone is aligned and, we're all on the same page. Basic pengertian dulu, market research itu apa sih sebenarnya? Next slide. Jadi kalau kita lihat definisinya ya sekarang, market research itu adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan, masalahnya dan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Jadi we can see this is a process. Sebenarnya market research itu ya kita harus tahu apa yang kita, kalau simpelnya ya, apa yang kita mau tanyakan. Lalu nanti cara mengumpulkan informasinya seperti apa, dan data yang kita gunakan itu, nantinya harus kita interpretasi seperti apa, supaya bisa create yang namanya actionable insights.
actionable insights ini yang penting. Jadi data yang misalnya kita dapat angkanya di Excel nih, angka itu kan cuma angka kan sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat angka ini menjadi decision yang tepat untuk bisnis kita. Makanya jadi sebenarnya pentingnya ini yang di bawah sini. Ditujukan sebagai masukan bagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya kita zaman dulu nih misalnya, wah nih kayaknya saya feeling bagus nih kita buka bisnis ini. Ya feeling dengan kenyataan kan belum tentu pas ya. Mungkin ada certain people yang punya business acumen atau business instinct yang kuat. Tapi alangkah baiknya insting bisnis itu digabungkan dengan data sehingga setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan sebuah bisnis itu akan menjadi lebih baik. Next slide. Jadi di sini kita bisa lihat fungsinya market research. Ada pemasar, publik, dan pelanggan. Jadi kita tuh menghubungkan pemasar dengan pelanggan dan publik lewat informasi yang dipergunakan untuk mengetahui dan menentukan peluang serta masalah pemasaran untuk menghasilkan, mempertajam, dan mengevaluasi tindakan pemasaran untuk memantau kinerja pemasaran dan memperbaiki pemahaman mengenai proses pemasaran. Jadi ini mungkin basic function-nya ya. Mungkin this is getting a bit deep, tapi kalau misalnya perannya itu mungkin saya kembali lagi ke poin yang pertama. Dalam setiap penentuan keputusan bisnis itu pasti banyak faktor-faktor yang in play dan kita ingin setiap keputusan ini menggunakan data sehingga keputusannya itu bisa lebih akurat. Next slide. Nah, ini kan sebenarnya ada beberapa manfaatnya juga ya. Jadi ini kenapa sih kita harus menggunakan market research? Jadi contoh-contohnya di sini ada 5 contoh dan ini mungkin kalau saya on top of my head sebenarnya manfaatnya banyak banget. Tapi mungkin ini 5 yang dipilih oleh researchers ya, yang maksudnya sebagai most common lah atau yang paling berguna at a basic level. Jadi contohnya untuk menentukan target pasar. Kalau misalnya kita punya startup F&B nih atau misalnya kita mau bikin ya startup bubble tea lah ya. Target pasarnya siapa? Apakah kita mau target orang yang income level tertentu? Apakah kita mau target orang yang pergi ke mall misalnya? Ini kan juga menjadi penting. Lalu kita juga ingin bisa mengetahui, misalnya kita ingin membuat sebuah produk. Produk itu kan harus ada competitive advantage-nya. Jadi apa competitive advantage kita versus the competitors? Apa kekurangan kompetitor lain itu? Ini kan nanti datanya bisa digunakan framework yang berbagai macam ya, misalnya Porter's Five Forces atau Pastel, tapi kita bisa mengetahui persaingan itu seperti apa. Ketiga juga memanfaatkan peluang. Kadang-kadang tuh misalnya kita punya hipotesa nih, wah kayaknya di pasar itu tuh bagus deh kalau ada produk seperti ini, belum ada yang bikin. Bagaimana kita bisa mengetahui peluang ini tuh benar atau enggak? Kadang-kadang kan soalnya nggak cuma ide yang bagus kan, kita harus tahu apakah sebenarnya ada pembelinya di luar sana. Pembeli ini tuh scalable nggak? When we run a startup, it's all about scalability kan. Apakah ada market yang cukup luas untuk menampung uh, bisnis kita ini dan ini menjadi peluang tersebut. Keempat, misalnya meminimalisir resiko. Resiko ini banyak macam. Yang paling gampang misalnya kita keluarin uang buat Instagram Ads. Kita bingung nih kadang-kadang, waduh, saya punya bisnis makanan. Saya mau bayar influencer, tapi saya bingung influencer mana yang bagus ya. Udah saya bayar 5-5-nya. Kan that might not be the most efficient idea. Gimana kita minimalisin resikonya? Misalnya kita tahu mana yang influencer dengan engagement yang bagus, kita sudah lebih research, ya kita bisa spend more money on those ads misalnya. Dan terakhir melihat rencana jangka panjang, seberapa jauh kita pengen plan ahead misalnya. Ini juga bisa di-researchkan menjadi part of product development atau misalnya pengembangan cabang kalau kita punya cabang sebagai bisnisnya. Jadi ini mungkin beberapa manfaat ya. And I think the point is research itu bermanfaat untuk segala keputusan bisnis. Next slide. Nah, ini poin penting ya. Mungkin take away points-nya. Marketing atau misalnya riset pasar pada dasarnya ada kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kinerja suatu industri secara berkesinambungan. Kegiatan marketing research dilakukan dalam rangka memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan terakhir, kegiatan riset pasar ini dilakukan untuk merumuskan strategi bisnis di masa mendatang berdasarkan kinerja dan industri kebutuhan konsumen. Next slide.
Ini mungkin salah satu contohnya ya. Jadi one of the main purposes of market research itu misalnya market validation. Market validation itu yang seperti contoh saya bilang 5 manfaat tadi. Apakah market yang kita ingin incar itu yang ada di otak kita sesuai nggak sih, valid nggak? Ini namanya market validation. Next slide. Jadi ini seperti di gambarnya. Misalnya kita ada kebutuhan dan ada pembeli. Jadi yang kita atau apa yang kita tawarkan, whether it's a product atau jasa di bisnis kita ini, sebenarnya tuh dibutuhkan oleh pasar nggak sih? Itu tuh boleh dibilang pertanyaan dasar dari sebuah market validation. Dan of course, the other side, mungkin aja ada yang butuh. Tapi how much are they willing to pay? Apakah ini bisa menguntungkan? Apakah ini bisa scalable? Itu juga menjadi the secondary but equally important questions of market validation. Next slide. Misalnya ini menjadi ini ya, apa namanya kalau boleh dibilang 3 alasan kenapa market validation itu penting. Satu, ini bukannya kita bisa completely menghindari kegagalan, tapi dengan adanya research sebelumnya, kita bisa meminimalisir produk kita itu salah yang dibutuhkan oleh market. Kedua, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah produk, pasti kan kita harus bikin projections dong. Misalnya kita bikin startup nih, kita minta duit investor, kita pitching ke mereka. Pasti kan mereka minta, oh di mana kalian punya arguments, mana projections kalian, apa menjadi basis kalian kenapa bisnis ini bagus misalnya. Nah ini juga menjadi arguments-arguments kalau kita sudah melakukan research, punya market validation-nya, pasti bisa ditunjukkan. Dan terakhir, dan ini mungkin paling penting ya, bisnis kita tuh sebenarnya valid nggak sih? Jadi dengan melakukan market validation, kita memahami produk kita atau jasa kita ini beneran dibutuhkan pasar atau tidak. Next slide. Jadi sebenarnya ini juga boleh dibilang ya, walaupun researcher saya yang bikin deck ini mengatakan ini untuk market validation only. Tapi sebenarnya ini kalau boleh dibilang ya basic research methodology untuk semua metodologi riset pasar. Ada banyak framework, tapi ini framework yang kalau saya lihat di sini tuh kita menentukannya dari 2 dimensi ya. Satu adalah cara pengumpulan datanya, dan satu adalah metodologi research-nya. Jadi mungkin saya mulai dari pengumpulan datanya dulu ya, online versus offline. Offline itu yang sangat tradisional. Offline itu bisa dilakukan secara face to face atau misalnya di satu tempat centralized location test. Kalau online itu ya tidak ada physical contact antara sang researcher dan sang responden. Misalnya menggunakan survei online kayak Populix atau misalnya menggunakan Zoom untuk interviews. Jadi boleh dibilang ada plus minusnya. Kalau misalnya offline approach itu ya boleh dibilang minusnya mungkin inefficient ya, tidak, apalagi zaman corona begini ya membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar. Sementara kalau online eh, banyak positifnya, dan kenapa Popus itu fokus di online ya karena lebih efisien dan kita bisa menggunakan teknologi untuk menentukan parameter-parameter yang make sure data quality-nya bagus. Tapi memang harus dikontrol dengan baik. Itu mungkin kekurangan dari online adalah kalau tidak dikontrol dengan baik, datanya pun tidak akan baik. Lalu mungkin ke sisi yang satunya lagi, dari segi metodologinya, kalau kuantitatif tuh gampangnya kita mikir kayak yang menggunakan angka-angka lah, yang hasilnya itu mungkin di Excel. Misalnya kita melakukan survei, atau survei ini lalu dianalisa secara regression misalnya, atau kita bangun modeling, ini kuantitatif. Berguna untuk hypothesis testing, atau misalnya kita ingin tahu general broad markets. Kalau kualitatif itu kebalikannya. Jadi kualitatif itu ya kita bisa tahu hal yang lebih detail. Kualitatif itu pasti kan lebih ke kata-kata ya, lebih insightful, melakukan interview atau melakukan focus group discussions atau misalnya melakukan diary testing setiap harinya. Jadi secara kualitatif research itu pasti sampelnya akan lebih kecil daripada kuantitatif, jauh lebih kecil. Kalau kuantitatif tuh minimum per subgroup kita rekomend tuh 30, tapi usually ratusan atau ribuan. Kalau kualitatif, average size buat focus group aja tuh cuma 8 orang. Kita kadang-kadang bisa jalanin mini FGD itu 4 orang. Jadi memang secara sampel size sangat beda. Tapi kualitatif itu akan lebih dalam, karena kita bisa tahu, kita bisa tanya specific questions, kita bisa bangun cerita, storytelling. Sementara kuantitatif itu mungkin lebih ke numbers. Jadi ini basic distinction ya dari research methodology tersebut. Next slide.
Nah, ini kan tadi ada online, offline, proses pengumpulan data. Ini juga sebenarnya dibagi lagi the traditional way atau the creative way. Traditional way ya mungkin survei yang biasa. Kayak misalnya ya kita bisa tanya orang, eh kamu paling suka es krim rasa apa sih? Nanti dia bisa jawab. Dari situ kita bisa bangun mana yang top choice, mana yang second choice, mana yang third choice. Lalu sebenarnya juga belakangan ini banyak metodologi dan ini sebenarnya sudah dikembangkan di akademia ya 10-20 tahun lalu. Cara di mana kita tuh nggak nanya sesuatu secara eksplisit, tapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa gali informasi yang lebih dalam. Jadi contoh yang saya pakai di sini itu game Pop Quest di dalam Poplight. Pop Quest itu sebenarnya sama kayak main Family 100. Jadi Family 100 kan kita tanyakan survei 100 orang. Menurut kamu paling banyak orang jawabnya apa? Nah, sebenarnya dari cara mereka menjawab, ini kita bisa menentukan top of mind mereka. Top of mind itu jadi kalau di dunia research kita menanyakan eh, misalnya gini, saya nanya mungkin saya jangan sebut merek ya, tapi eh, jenis minuman paling apa yang kita temui di supermarket misalnya. Orang bisa jawab soft drink atau misalnya aqua mineral, bukan aqua, air mineral atau misalnya ready to drink tea seperti itu. Nah, dengan menggunakan PopQuest kan kita pengen tahu sebenarnya yang hal pertama yang muncul di benak mereka tuh apa. Tapi karena kita nggak nanya secara langsung, kita nanya mereka dengan main game, menjadi lebih seru buat responden untuk menjawab, dan at the same time mereka pun tuh bisa menjawab jawaban yang sesuai dengan kebutuhan research kita. Jadi proses pengumpulan data itu mungkin poinnya di slide ini nggak harus bosen sih. It can be a lot of different ways yang bisa menarik. Next slide. Nah, ini mungkin penting ya buat teman-teman. Ini part of the most important things. Hal yang ditanyakan apa sih? Sebenarnya ini beberapa contoh saja. Tapi in my opinion, yang paling penting itu kita harus mikir. Pertanyaan tuh banyak banget yang kita bisa tanyain. Prioritaskanlah 5-10 pertanyaan yang benar-benar kita butuhin at the moment. We cannot ask everything at the same time. Uh, ini mungkin beberapa contoh ya di sini misalnya konsep evaluation, liking toward the concept, ini kan jadi kayak Likert scale ya, skala 1-7, seberapa senang Anda dengan produk ini misalnya, seberapa believable, attractiveness. Ini tuh sebenarnya kita bisa tanyain a lot of different ways, tapi mungkin advice buat teman-teman adalah kita harus menanyakan hal yang paling penting untuk kita dulu. Step one-nya apa sih kita kalau sebagai bisnis, tanpa pertanyaan ini nggak terjawab, kita nggak bisa melanjutkan ke next step-nya. Ini yang menjadi the most important things to ask. Dan yang hal kita bisa tanya sebenarnya banyak banget lah. Di sini ada harga, intention to buy, relevancy, attractiveness, dan segala macamnya. Next slide. Liking your idea is not the same as buying your product. Nah ini mungkin penting ya. Jadi maksudnya poin di sini adalah, dan ini merangkum semua yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang apa yang ada di otak kita, kita merasa, oh ini pet project saya nih, ini idenya bagus banget. Belum tentu reflect the reality out there. Ujung-ujungnya kalau kita mau bikin bisnis, itu pasti harus ada yang mau beli, ada yang mau bayar, dan kita bisa menguntungkan. So be careful gitu. Benar-benar lakukan research to make sure we don't fall into this trap. Next slide. Ini cari pola jawaban. Produk Anda memecahkan masalah yang cukup besar sehingga target pasar akan membayar mendapatkan produk jasa Anda. Oh, ini mungkin melanjutkan ke slide yang tadi ya. Gimana kita tahu kalau misalnya produk ini itu sebenarnya ada marketnya. Jadi ya melalui kriteria-kriteria ini. Ada orang yang mau bayar, mereka punya budgetnya. Jadi dengan maksud saya budget, misalnya gini, kalau kita mau jual bubble tea, kita punya ide bubble tea. Bubble tea kita pasarnya kita pengen jual di harga 50.000. Sementara income target audience kita di lokasi tersebut cuman misalnya minimum wage, akan sangat berat. Jadi hal-hal ini menjadi sangat penting. Dan mereka juga harus tahu bagaimana produk jasa ini itu bisa solve their problem. Kalau misalnya tadi bubble tea, contohnya saya berikan, apakah bubble tea itu belum ada di sana atau bubble tea ini rasanya beda. Jadi all these things have to be answered for your idea to be a good one. Nah, makanya kalau misalnya kita bisa solve these 3 questions, maka ide bisnis kita ini ya akan ada potensi untuk bisa sukses. Next slide. Nah, mungkin ini I think karena kayak saya udah hampir 20 menit, saya would like to end this with a bit of case study ya.
Jadi ini mungkin saya kasih contoh real life. Jadi di Populus itu kan kita perusahaan research. Jadi ini saya kasih real life tadi aja tentang bagaimana sebuah bisnis in the real world melakukan research supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Misalnya nih, ada klien yang ingin jual kaos dan mengevaluasi apakah produk ini akan diterima masyarakat. Nah, jadi mereka menggunakan produk kita Poplight. Jadi Poplight itu simple survei ya. Jadi klien ini menggunakan survei yang di-blast melalui aplikasi. Mereka targetnya adalah pria wanita usia 18-35, sangat broad, dan tinggal di kota besar di Indonesia. Next slide. Dan ini mungkin yang dibilang hasil surveinya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Poplight ini kan dikasih tahu. Nah, ini menurut saya dari tadi ini bisa dilakukan hal-hal atau keputusan-keputusan yang benar-benar real life. Misalnya di sini ringkasan penilaiannya. Atribut yang mendapat nilai tertinggi adalah misalnya menarik secara visual. Jadi mungkin produknya itu oke, udah bagus secara visual, tapi minusnya di mana? Minusnya adalah belum ingin membeli. Berarti dari situ kan kita tahu nih yang kita harus improve tuh di bagian mana. Jadi dari case tadi ini sang klien itu bisa tahu next steps yang mereka harus lakukan tuh apa. Dan itu mungkin pentingnya kalau teman-teman masih ingat yang saya mention banget di awal presentasi, actionable insights ya. Kita bisa melakukan research itu buat apa aja sebenarnya. Hasilnya pun bisa beragam macam. Tapi yang penting apakah hasil research ini itu actionable dan bisa kita pakai untuk keputusan bisnis kita. Next slide. Ya, ini mungkin promo sedikit ya tentang Poplight. Jadi Poplight ini very simple survey yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian kalau pengen ngetes idenya. Bisa ke poplix.co, menggunakan template, tinggal pilih responden, ketik pertanyaan sendiri, atau pakai template kita, dan bisa langsung di-launch. Next slide. Nah, ini mungkin online capabilities kita ya dari Populix juga. Jadi Populix is a fun app. Saya rekomen teman-teman download. Bisa jadi responden atau melakukan research sendiri untuk skripsinya, atau mungkin kalau ada ide bisnisnya bisa langsung play around with the app. Next slide. Ya, oke. I think I see my clock udah 20 menitan ya. Terima kasih teman-teman semua udah mendengarkan materi saya, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ruang waktunya kepada Pak Rido. Terima kasih Pak Timothy atas paparannya yang begitu banyak mendapatkan manfaat ya. Berarti teman-teman di sini bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Timothy. Terima kasih. Untuk pembicara yang kedua nih, saya sudah kedatangan tamu ya, Pak Antovani Reza. Selamat sore Pak Antovani Reza. Beliau ini selamat sore. Saya mau memperkenalkan sedikit Pak, supaya Bapak biar dikenal semua sama para peserta kita. Hari ini kita kedatangan pembicara kedua, teman-teman ya, yang mengikuti webinar di seluruh Zoom. Ya, ini ditampilkan juga sampai pakai YouTube juga Pak. Jadi karena selain memang ini penuh, teman-teman biar tahu bahwa Pak Antovani Reza ini sekarang sebagai CIO dari Sinta VR ya. Sinta VR ini adalah the first virtual reality startups in Indonesia, metaverse company ya. Beliau ini lahir di Batang Central Java ya Pak, di Jawa Tengah ya Pak ya. Dan beliau graduated dari International Relations ya. Major degree-nya adalah Visipol from Gajah Mada University. Dan beliau lanjut berkarir sebagai teknologi digital and startup industry lebih kurang 10 tahun ya. Antovani juga pernah bekerja di Alibaba Group ya. Sejak tahun 2009 pada usia 28 tahun, Pak Antovani menjadi the youngest country director di Silver Sea Media Group, a Singapore-based tech company ya. And also he's joined Sinta VR as a CIO ya. The CIO of Investment Innovation in 2021. And Sinta VR ini dikenal sebagai Aspire, the most active innovative company related to virtual reality and also augmented reality technology in Indonesia ya. Sinta VR is a combined the Indonesian artistic touch and Japan
latest technology to deliver in beauty immersive needs. In the same year, ya, Pak Antovani also set up a pantura.id, ya, which is also known as a digital creative lab, carrying the mission of create hyperlocal digital system to increase the welfare citizens for the youngsters in North Coast of Java, we known as Pantura. Kira-kira itu sedikit latar belakang dari pembicara kita yang kedua. Saya persilahkan untuk Pak Antoni mulai memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Oke, sudah terlihat ya? Jelas. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal. Nama saya Antovani Reza Pahlevi. Ada yang panggil saya Reza, ada yang panggil saya Ray. Saya saat ini memainkan beberapa role, tapi role yang saya taruh di sini adalah CIO dari Sinta VR. Jadi sesuai dengan topik bahasan kita ya di sore hari ini, kita mau ngomongin simple way to test the market gitu ya. Mungkin sebagai disclaimer gitu ya, saya akan share kurang lebih 10 slide atau 11 slides, jadi it's not that compact gitu ya. Temponya juga slow, mungkin apa namanya kita juga bisa, aku mungkin bisa open Q&A juga di kolom komentar if you guys want to ask me something gitu ya. Ini sangat ringan, saya mencoba untuk membawakan ini dengan sangat ringan, dan karena saya basically orang yang banyak berkecimpung di teknologi, saya juga akan pakai banyak beberapa terminologi dan juga beberapa spirit atau wisdom yang memang banyak dipercaya di industri startup atau teknologi. Oke, jadi title kita di sore hari ini yang mau saya bagikan adalah Demystifying the Challenge New Market. Kenapa New Market? Karena kurang lebih perjalanan karir saya banyak bersentuhan gitu ya dengan teknologi baru. Nanti akan saya jelaskan satu persatu gitu ya. Oke. So sebelum masuk ke dalam materi, saya mau memperkenalkan Sinta VR gitu ya. Sinta VR ini mungkin kalau teman-teman beberapa waktu belakangan ini di Instagram atau di social media lihat ada satu announcement project metaverse oleh Rans Entertainment dari Raffi Ahmad, namanya Ranskers. Banyak juga diliput di beberapa media kekinian ya, kayak USS Feed, Vocative dan beberapa. Nah, salah satu pihak yang berkolaborasi di Project Ranskers adalah Sinta VR. Jadi Sinta VR ini memang fokus di teknologi imersif, atau kita menyebutnya, kalau teman-teman pernah dengar istilah VR atau AR atau MR, mixed reality, itu adalah salah satu komponen yang yang terlibat dalam pembuatan project metaverse. Kemudian Sinta VR ini memang dari 2016 kita terus-menerus melakukan terobosan-terobosan teknologi gitu ya, dan banyak mengerjakan proyek baik di dalam maupun di luar negeri. And then ini perkenalan singkat, tadi sudah disebutkan beberapa hal oleh Pak Rido gitu ya. Jadi saat ini saya sebagai CIO, kemudian saya pernah berkarir di beberapa tempat ya. Pernah di Singapura dan juga di China ketika bergabung di Alibaba. Selain sebagai profesional, saya juga jadi digital transformation consultant gitu ya, jadi konsultan teknologi untuk beberapa bisnis. Kemarin saya sempat bantu juga teman-teman dari BINUS Internasional gitu ya, yang punya bisnis untuk consult gitu ya, untuk kita coba breakdown bagaimana teman-teman yang mulai mau membangun career entrepreneurship-nya atau mulai bangun bisnisnya dan mau mengadopsi strategi di bisnis digital, saya sangat terbuka untuk diajak untuk berdiskusi. Saya sendiri selain sebagai konsultan juga sebagai pelaku dari entrepreneurship sendiri, saya menyebutnya technopreneur, jadi tech entrepreneur. Saya bikin beberapa project yang tadi sempat di-mention soal Pantura yang saya buat, non-profit startup di pantai utara Jawa, di Pantura di Jawa. Dan branding saya gitu ya, I'm a go-to guy to discuss new business initiative, digital transformation journey, dan new technology adoptions. Oke, so di Sinta VR sebagai CIO tuh apa sih yang saya lakukan gitu ya?
Jadi kalau teman-teman beberapa waktu belakangan ini dengar istilah metaverse gitu ya, saat Facebook mengubah namanya menjadi Meta, maka terms metaverse itu banyak banget dibicarain gitu ya. Teman-teman yang lagi doyan apa namanya menggeluti NFT atau cryptocurrency atau blockchain, nah itu juga termasuk proyek-proyek yang belakangan ini kami lakukan gitu ya. Kita menyebutnya Web3 and Metaverse Project. Oke, so kita mulai masuk di pembahasan di sore hari ini gitu ya. Waktu saya diminta untuk sharing gitu mengenai simple way to test the market, mungkin cara saya melihat tema itu agak berbeda gitu ya dengan Pak Timothy. Pak Timothy dengan background-nya sebagai researcher dan sangat terstruktur. Kalau saya mungkin lebih kepada perspektifnya adalah pelaku ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil cara paling simple yang saya sendiri lakukan gitu. Bisa jadi apa yang saya lakukan atau cara yang saya ambil cocok dengan beberapa di antara kalian, mungkin juga tidak cocok karena dalam bisnis semuanya bisa kita adopsi sesuai dengan kecocokan dan juga style bisnis kita masing-masing. Jadi di sore hari ini saya mau ngobrol soal the dynamics of the market. Ini yang saya kasih contoh satu narasi besar gitu ya di dunia teknologi, terutama teknologi yang belakangan ini. Jadi ada dua kutub gitu ya dalam hal melihat market. Amazon dengan Jeff Bezosnya dan Apple dengan foundernya Steve Jobs. Kalau Jeff Bezos dia melihat market bahwa kalau kita harus jadi bisnis atau perusahaan yang customer centric, artinya ya customer selalu benar lah. Customer itu yang harus kita perhatikan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Semua lini kehidupannya kita coba provide. Itu adalah gaya Jeff Bezos gitu dalam melihat market atau customer. Di sisi lain gitu ya, sama-sama perusahaan teknologi nih, sama-sama orang kaya juga gitu. Steve Jobs dia melihat market atau melihat customer bukan seperti halnya Jeff Bezos gitu. Orang bilang give the customer what they want gitu, but that's not my approach. Bagi Steve Jobs adalah yang dia lakukan adalah dia harus bisa mencari tahu apa yang akan mereka inginkan di masa depan. That's why Apple menciptakan waktu itu iPod dulu, kemudian iPhone dan seterusnya, sehingga Apple tetap relevan gitu ya, walaupun Steve Jobs sudah nggak ada, Apple tetap menjadi brand yang luar biasa dengan produk-produknya juga yang luar biasa. So, apa jadinya formulanya? Kalau misalkan ada dua kutub atau dua pandangan ya, dua perspektif besar dalam melihat market. Kalau yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya gitu ya, formula yang saya selalu yakini adalah market will follow values. Jadi pasar atau customer itu selalu mengikuti value yang kita kasih ke mereka gitu. Jadi kalian mau jadi businessman atau jadi entrepreneur yang seperti Bezos yang very customer obsessive, atau seperti Steve Jobs gitu yang sangat inovatif, sangat visioner, pada akhirnya market itu harus tahu dan juga mereka willing untuk membayar value yang kalian deliver gitu sebagai sebuah bisnis, baik itu barang maupun jasa. Nah, ini sekarang masuk ke sesuatu hal yang lebih personal gitu ya. Kalau bagi diri saya sebagai pelaku industri ini gitu ya, terutama di new technology, saya melihat gini, kalau di awal-awal saya membangun ventures atau membangun startup, budget saya nggak banyak gitu. Kemudian caranya saya akan mengambil cara-cara untuk market validation atau business validation dengan budget yang seminim mungkin dan juga dengan waktu yang nggak terlalu lama gitu. Mungkin ini bisa jadi benar dalam konteks bisnis tertentu, tapi juga bisa mungkin keliru di konteks bisnis yang lain. Tapi kalau dalam perjalanan karir saya gitu ya, saya lebih memilih ketika test the market, saya tidak mendekati single individual, saya nggak satu persatu gitu ya, pintu ke pintu istilahnya gitu, atau lempar online survei gitu. Sebenarnya online survei will be effective sebenarnya kalau kita sudah punya let's say pool of data yang lebih banyak atau bisnis kita lebih berkembang. Tapi kalau mau mulai sesuatu, saya biasanya lebih suka membangun narasi saya ke sekelompok orang atau komunitas gitu. Nah, ini yang selalu saya yakini gitu ya ketika saya misalkan membangun beberapa venture. Yang saya lakukan adalah pertama adalah
community-nya itu condongnya seperti apa, community seperti apa sih yang mau kita ajak ngobrol, populasi konsumen seperti apa sih yang mau kita target misalkan. Kita coba bayangkan secara simpel aja. Misalkan kalau saya membangun Pantura, target saya adalah anak-anak muda yang mau saya leverage gitu ya, knowledge-nya dan juga talentanya agar dia bisa talent ready. Dua, populasi yang mau saya target adalah UMKM di daerah yang mau saya matchmaking dengan talent digital atau talent kreatif yang saya leverage dari anak-anak muda ini. Jadi saya tinggal masuk ke komunitas-komunitas, misalnya komunitas anak muda, atau komunitas misalkan paguyuban pedagang A, atau kelompok pasar B misalkan. Dari situ yang pertama kali saya lakukan, saya adalah lebih menempatkan atau positioning diri saya untuk respect the market atau respect the community. Kita tidak bisa jadi orang yang tiba-tiba masuk nih terus berlagak tahu segalanya gitu. Itu cara yang berbahaya gitu ya. Iya kalau diterima, kalau tidak kita pasti akan ditolak seperti itu. Kemudian setelah kita respect, kita menjalin komunikasi dengan baik, terbentuk trust, kemudian kita mulai educate community-nya, kita mulai share value-value kita. Setelah mereka tahu bahwa value itu match gitu ya, maka dengan sendirinya mereka akan mengikuti itu, karena tadi market will follow values. Selama kita bisa deliver value kita, mereka tahu value kita, dan mereka willing untuk spend their money, spend their time untuk value yang kita provide, maka mereka akan mengikuti. Oke, ini juga salah satu hal yang menarik gitu ya, yang saya selalu yakin gitu, bahwa sebuah cerita yang menarik atau narasi yang pas gitu ya dengan target market kita, dengan target community kita, itu akan menggerakkan hati dari market itu sendiri gitu. Pernah dengar nggak atau sering dengar nggak kalau people buy not using logic but using emotion gitu. Orang itu membeli itu nggak pakai otak lah istilahnya, dia pakai hatinya gitu. Maka yang paling pas sebenarnya untuk kita membangun relationship yang bagus atau orang percaya sama kita atau membangun trust, ya kita harus bikin story yang menarik. Jadi story ini nggak cuma sekedar kata-kata juga, kita bisa mengkombinasikan gitu ya seluruh data-data yang misalkan sifatnya kuantitatif seperti angka-angka, kemudian fakta-fakta mengenai bisnis kita gitu, evidence, bukti-bukti bahwa value kita benar-benar cocok gitu dengan target market, kemudian ada yang namanya testimonials gitu, itu bisa, dan semuanya gitu ya yang punya nilai atau value yang bisa mendukung sebuah narasi besar, maka kita harus membuat itu dan mengkomunikasikan itu secara konsisten. Nah, ini juga yang saya believe ya, saya cukup believe gitu dengan istilah yang namanya social currencies. Terkadang orang berbisnis di awal-awalnya berpikir secara profit oriented gitu ya, karena bisnis kalau nggak profit ya buat apa bisnis gitu. Tapi ada hal lain gitu ya yang kita juga harus perhatikan gitu ya. Saya selalu percaya gini, kalau revenue akan membuat bisnis itu berjalan gitu. Tapi social currency atau currency sosial itu akan membuat bisnis kita selalu relevan. Apa sih yang disebut dengan social currency? Social currency itu pertama ya tadi misalkan contohnya kayak kita sering lihat ya di digital terutama like, share, comment, intinya engagement lah. Engagement di digital itu social currency. Review, testimoni, kemudian feedback itu juga social currency. Nah ini yang harus kita kelola seperti halnya kita mengelola revenue atau real currency di sebuah bisnis gitu. Jadi dua hal ini adalah kombinasi yang menurut saya gitu ya cocok untuk kita bisa memvalidasi market tersebut. Nah, ini yang saya sejauh ini dapat gitu ya. Apa sih benefit dari community testing? Apa sih yang bisa kita ambil gitu ya? Yang ketika misalkan kita langsung datang ke community atau group of people, pertama kita bisa membangun relationship atau hubungan yang baik sama mereka karena kita terus-menerus menjalin komunikasi, ada message atau narasi tadi ya, narasi besar yang kita komunikasikan secara kontinu gitu ya, dan kita juga membangun interaksi sehingga dari situ social currency-nya naik, relationship-nya bagus gitu, dan pada akhirnya mereka akan believe bahwa bisnis kita itu bring value dan mereka mau membeli value itu. Nomor dua, kita ketika datang ke dalam sebuah komunitas atau group of people, kita akhirnya punya multiple point of view dari berbagai perspektif individu gitu dalam sebuah komunitas. Dan yang paling penting ketika kalian sudah
memenangkan hati mereka gitu ya dengan ide kalian, dengan value-value yang kalian bawa dan juga business proposition yang kalian bawa, sisanya akan mengikuti gitu. Jadi saya bisa bilang ketika kita melakukan community market testing, kalian akan dapat 3 keuntungan sekaligus gitu ya. Pertama adalah connections, nomor 2 adalah validation, dan ketiga adalah growth. Karena community itu juga mereka punya growth engine-nya masing-masing ya. Artinya misalkan kalian waktu tap in sama satu komunitas, anggota komunitasnya let's say 10 atau 20, tapi ketika di masa depan ternyata community juga tumbuh dan tumbuh gitu. Artinya ketika kalian spend waktu kalian, kemudian resource yang kalian punya untuk menjalin hubungan dengan sebuah komunitas, sama halnya kayak kita invest ke sesuatu yang nilainya selalu tumbuh gitu. Nah, ini yang selama ini saya bisa bilang ini salah satu resepi growth hacking saya gitu ketika saya misalkan establish sebuah bisnis gitu. It's a bit practical, nggak technical gitu ya, nggak methodological gitu seperti yang tadi Pak Timothy lakukan. Tapi ini mungkin bisa jadi perspektif pembanding gitu ya, atau memberikan perspektif yang berbeda ketika kita ngomongin soal market testing. Ini adalah hal yang saya selalu tes gitu, atau ketika saya melakukan bisnis, ini adalah hal yang saya lakukan. So, very simple, very short. Saya lebih banyak pengen nanti kita diskusi 2 arah dari teman-teman semua. It's not a goodbye, it's a see you later. Teman-teman kalau mau reach out ke saya bisa lewat email saya atau LinkedIn saya, atau misalkan bisa follow Instagram saya di @antovani. So, thank you so much. Saya akhiri presentasi, saya kembalikan lagi ke Pak Rido. Terima kasih. Terima kasih Pak Antovani atas paparannya yang begitu memberikan insight buat kita semua ya. Sembari menunggu ada pertanyaan dari audiens Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pooling ya. Ada lebih kurang mungkin sekitar 5 atau sampai 7 pertanyaan. Mungkin bisa sampaikan. Pertama ini Pak, ada pertanyaan dari pertama ya, bagaimana strategi untuk menarik koresponden research bila dananya terbatas. Jadi rata-rata kan ini masih pada pelajar nih Pak Timothy atau Pak Antovani, monggo bisa, karena pertanyaan ini yang sering jadi takut modalnya, duitnya nggak ada. Jadi pertanyaan ini yang menjadi garis bawah bahwa takutnya kalau duit nggak banyak itu bisa nggak sih ngetin research gitu loh Pak. Silakan Pak. Silakan mungkin Pak Timothy dulu. Ya boleh, ya makasih Pak Antovani udah diberikan izin ngomong dulu. Mungkin saya jawab pertanyaannya ya Pak Rido ya. I think ada 2 hal yang important to note sih. Number one, of course ada berbagai cara ya. Misalnya kalau nggak mau keluar ongkos sama sekali, dan ini mungkin relate ke perspektif yang diberikan Pak Antovani tadi ya, tentang misalnya kita menggunakan community atau something. You don't actually have to do a paid survey. Pertama-tama bisa aja lewat WhatsApp. Misalnya kita punya teman-teman, misalnya kita punya ide bikin lapangan futsal. Misalnya I'm just making stuff up on top of my head. Tapi misalnya kita pengen lapangan futsal, kita main futsal. Kita bisa tanya ide-ide tersebut ke teman-teman kita yang main bola juga. Misalnya, that's a very cheap way. Kita bisa communicate with them. Kalau kita melakukan survei pun misalnya bisa lewat WhatsApp group. Atau misalnya ya kayak yang tadi saya udah mention, di kita punya Poplix juga we have Poplight. Poplight itu sangat terjangkau, harganya sangat murah sebenarnya sih. Basically the cheapest in Indonesia if I'm not wrong. Jadi sebenarnya there's a lot of different ways lah. Atau misalnya kita juga bisa ngetes itu dengan smaller sample ke teman-teman. Itu jadi mungkin bagian pertama ya. Bagian kedua of my answer, I think research itu nggak harus kita selalu pikirkan sebagai cost sih. We can think of it as an investment juga. Kalau kita mau mulai bisnis, pasti kan kita juga mikir hal yang sama kan. In which kayak, waduh ini saya harus keluar modal berapa untuk menjalankan bisnis ini. We should think of research atau at least the market validation part sebagai asuransi. If we do this upfront, ya paling nggak kita bisa lessen the probability. Mungkin nggak guarantee bisnisnya sukses ya, tapi of course kita bisa lessen the probability, kita bisa more confident lah dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan in the long run, ini kan pasti jauh lebih baik. So that's a different way to think about ongkos ketika melakukan research. Ya mungkin dari saya seperti itu sih Pak Rido. Oke.
Thank you banget Pak Timothy. Memang rata-rata pertanyaan ini come up dari para mahasiswa ya, yang selalu ketika mereka mau melakukan sebuah action itu selalu mindset-nya itu masih selalu harus ada dana yang diinvestasikan. Jadi memang mereka membutuhkan dorongan ataupun insight-insight dari para pakar seperti bapak-bapak sekalian. Oke, terima kasih Pak Timothy. Yang kedua nih, ada pertanyaan nih. Ada kedua, bila sudah melakukan market research serta menerapkan hasilnya namun hasilnya kurang efektif, apa yang harus selanjutnya dilakukan ya Pak? Mungkin bisa dibantu sama Pak Antoni. Oke, sebenarnya ada satu buku yang mau saya rekomendasikan gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Ada satu buku bagus sekali judulnya Traction. Itu salah satu kitab suci anak startup juga tuh. Jadi bisa dicari judulnya Tractions. Di situ kita bisa ada beberapa pendekatan sebenarnya. Ada yang namanya sebenarnya sebelum market research itu kan terminologi yang mengerikan gitu ya, terutama bagi orang yang mungkin tidak familiar dengan ilmu statistik atau dia tidak studi secara spesifik gitu. Apalagi dia pure datang dari orang bisnis pure gitu, yang nggak data driven lah gitu, nggak data driven gitu. Nah, yang direkomendasikan oleh buku itu adalah kita yang memetakan yang namanya distribution channel. Jadi kita harus tahu sebenarnya sebelum kita melakukan market research, kita list dulu. Misalkan kita bagi jadi dua. Pertama yang organik, yang tidak pakai uang. Kemudian yang pay, yang pakai duit gitu ya. Kita list down dulu. Dalam bisnis kita, konteks bisnis let's say F&B atau apapun itu, kita list down dulu. Mana sih yang organik? Misalkan contohnya WA teman itu kan mungkin tidak semahal kita harus spend Facebook Ads misalnya. Jadi atau misalkan tadi saya gitu ya datengin komunitas terdekat atau mulai dari inner circle dulu misalkan. Nah, list down dulu semuanya gitu. Setelah kita list down, kita melakukan yang namanya testing terhadap distribution channel itu. Misalkan oh ini works, ini enggak gitu. Kalau di buku Traction itu dibagi menjadi beberapa lingkaran ya. Jadi ada tiga layer kalau tidak salah. Yang pertama adalah yang totally works, itu harus dipindahkan ke lingkaran yang paling tengah. Kemudian yang kedua itu yang tidak begitu efektif. Yang ketiga yang paling tidak efektif yang kemudian kita harus buang. Nah, kita itu harus terus-menerus ngetes, gitu ya. Kita harus terus-menerus ngetes bahwa mana yang works, mana yang enggak. Dan itu harus kalau di startup ada namanya iteration gitu ya, ada pengulangan gitu. Kita harus terus-menerus melakukan itu sehingga ketemu nih formulanya. Oh, di stage bisnis saya yang sekarang, saya lebih cocok menggunakan channel A untuk validasi atau untuk market research. B kayaknya belum deh, saya harus parkir misalkan. Karena let's say kita misalkan spending Facebook Ads, tapi duitnya cuma 100.000, itu nggak efektif juga sih sebenarnya. Atau cuma 15.000, nggak efektif bisa, tapi nggak efektif gitu. Tapi nanti ketika bisnisnya sudah growth, kita harus belajar lagi, oh kalau mungkin pakai budget 2 juta bisa efektif nih gitu. Nah, kita juga harus paham, bisnis staging itu juga penting. Setiap bisnis stage punya channel yang efektif di stage tersebut. Nah, fokuslah untuk memahami kalian sedang berada di stage bisnis apa, dan paling cocok pakai channel apa. Kira-kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Antovani. Jadi memang ini adalah bagian dari fase-fase dari setiap startup untuk mulai pelan-pelan grow ya Pak ya. Grow-nya ada step by step yang harus diikuti. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih Pak Antoni. Apakah yang harus dilakukan bila jumlah korespondennya terbatas untuk bidang usaha tertentu? Jadi kalau memang ada yang limited seperti apa? Kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh para calon startup yang mengikuti hari ini? Terima kasih. Oke, mau dari saya dulu atau Pak Timothy? Silakan Pak. Mungkin saya sekalian menjawab juga yang di kolom komentar ya, karena ini hampir mirip sih, konteksnya gitu ya. Gimana sih case-nya kalau ternyata korespondennya nggak banyak? Ini banyak sekali terjadi di kasus saya ketika saya ngerjakan teknologi yang belum banyak dipakai orang, like VR misalkan. VR sebelum ini korespondennya hampir nggak ada Pak, kalau ngomong Indonesia market ya. Sinta VR awal-awal berdiri itu justru banyak ngerjain proyek-proyek kayak di Jepang atau di Eropa atau di Amerika gitu. Karena demand masyarakat dalam negerinya atau dalam Indonesianya belum besar gitu. Maka yang kita sebenarnya lakukan tadi menyambung gitu ya dengan pertanyaan yang di kolom komentar gitu.
pendekatannya lebih membangun narasi dan tidak menggunakan riset online. Nah, ada pilihan sebenarnya dalam sebuah bisnis untuk yang namanya market maker gitu. Sinta VR dulu kita daripada kita memvalidasi responden yang mungkin kita nggak tahu entah di mana atau bahkan mungkin belum ada, maka kita melakukan yang namanya market making. Jadi kita menciptakan apa namanya, dulu kita bikin asosiasi, kemudian kita bikin apa namanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akhirnya mengkonversi gitu ya, orang yang tidak punya interest terhadap VR akhirnya dia punya interest misalkan. Jadi saya juga mau rekomendasikan nih satu buku lagi menarik namanya Zero to One karyanya Peter Thiel, foundernya PayPal. Ada satu proses yang namanya turning zero into one. Jadi dari nol menjadi satu. Kemudian ada proses dari satu menjadi n atau menjadi tidak terhingga misalnya. Nah, proses-proses di startup yang mungkin belum ada peminatnya misalkan karena sangat niche atau sangat baru sekali gitu kayak metaverse misalkan sebelum ini, sebelum era meta gitu, itu niche sekali gitu. Maka kita yang akhirnya fokus pada cara-cara untuk turning zero into one. Kita bikin marketnya, kita apa ya, spending budget kita gitu untuk mengkonversi orang-orang yang tadinya tidak mau atau tidak peduli atau tidak interest menjadi interest. Jadi itu yang biasanya saya lakukan. Salah satunya lewat narasi tentunya gitu ya. Orang kan akhirnya tertarik ketika narasinya menarik, relevan dengan mereka, dan akhirnya apa ya, mereka mau gitu untuk mengikuti narasi tersebut gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Antovani. Jadi ini menjawab ya bahwa memang harus ada effort dan terus difasilitasi pelan-pelan. Oke, yang selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan satu buat Pak Timothy. Bagaimana menghindari bias ketika melakukan survei, Pak? Wah, itu kalau saya mau jawab versi lengkapnya, saya bisa kasih lecture 3 jam itu kayaknya. Mungkin Waduh, saya kita masih boleh Pak sim sampai 5 menit aja. Nggak usah sampai 3 jam, 5 menit. Yang lebih singkatnya gimana? Jadi, iya, karena memang mungkin yang data paling biasnya simpel juga aja ya. banyak ya Pak ya. Betul, betul. I think sebenarnya gini sih, ada two ways to think about this ya. Number one, I always say kadang-kadang bias itu nggak harus jelek ya. Maksudnya gini, bias can be a good way. Contohnya, kita misalnya desain sampel. Setiap kita mau bikin research, pasti kan kita harus tentuin sampel kita siapa. Terutama kalau kualitatif ya. Kualitatif misalnya kita mau interview 7 orang. Kriteria 7 responden itu seperti apa? Itu kan pasti kan kita sudah ada bias yang kita introduce dari seleksi responden tersebut. Atau kalau misalnya survei kuantitatif 100 orang dia harus semuanya peminum bubble tea misalnya karena ide bisnis kita bubble tea. Itu kan sebenarnya udah bias karena orang yang ngejawab survei kita itu pasti peminum bubble tea. Tapi kan it's a good bias kan, karena kalau misalnya orang yang nggak minum bubble tea sebenarnya nggak berguna juga buat survei kita. Jadi in a way some sort of bias itu kita harus introduce karena memang to a certain extent it's tolerable dan actually good for the purpose of survey. Mungkin bias yang kita ingin hindari itu lebih dari bagaimana orang ini tidak fokus atau tidak jujur dalam menjawab surveinya. Nah, itu sebenarnya ada berbagai macam sih. Kalau misalnya kita di Populix ya kita jujur aja itu sudah di take care dari back end kita ya. Jadi misalnya dari konsistensi jawaban dia atau jumlah yang dia jumlah waktu yang digunakan dalam menjawab survei. Jadi misalnya 2 standar deviasi ke kiri atau ke kanan dari average time yang dibutuhkan untuk survei itu kita expect selesai. Kalau kecepatan atau kelamaan itu pasti bias. Kalau kelamaan mungkin orangnya sambil mandi atau sambil main game kan nggak akurat. Atau kecepatan dia cuma streamlining gitu. Tapi itu kan kalau misalnya menggunakan Populix. Kalau misalnya buat teman-teman yang sedang melakukan sendiri, I think bagaimana cara menghindari biasnya adalah make sure kalau kalau teorinya ya, have as much control as possible. Jadi variabel yang kita bisa kontrol sebaik-banyaknya. Misalnya kalau kita kumpulin datanya, kita lagi di sebelah dia, atau kita sambil chat sama dia, tapi kita tahu apa maksudnya lagi ngapain. Atau misalnya pertanyaannya pun banyak sih sebenarnya research design. Misalnya pemilihan katanya pun juga akan matter. Kita pilih kata-kata atau instrumen yang udah pre-validated itu maksudnya kita udah tahu pertanyaan itu akan mengukur hal yang kita pengen ukur. Ya sebenarnya panjang banget sih kalau saya mau explain, tapi mungkin kira-kira seperti itulah. Oke, memang butuh experience-nya juga harus diperkuat ya Pak ya. Jadi dilakukan berkali-kali dan
Ya betul, itu kalau saya boleh pinjam kata yang tadi Pak Antovani mention, iterasi ya. I think iteration di dunia startup ada, di dunia research pun juga sangat penting. I think the more we get used to it, I think iterative testing, helps a long way. Oke, terima kasih Pak Timothy. Ada pertanyaan lagi nih, tapi mungkin ini lebih tepat diberikan kepada Pak Antovani. Ada pertanyaan gini Pak, berapakah minimum jumlah koresponden yang diperlukan ketika melakukan survei? Boleh Pak Antovani dulu atau Pak Timothy, silakan. Kalau saya jawaban secara praktikal itu depends daripada kita mau ini ya Pak ya. Kita mau pertama depends dari bisnisnya apa, kemudian depends dari total populasi yang kita mau target sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau berapa persennya dari total populasi, mungkin jawaban teknis itu Pak Timothy yang lebih bagus gitu, lebih layak untuk menjawab. Kalau dari sisi saya sebenarnya yang kita lakukan adalah kita ya paling tidak data sampel yang kita ambil dari proses itu bisa menggambarkan keseluruhan total populasinya gitu kan. Jadi saya berpikir simpel aja gitu, kalau bisnis saya mau cari tahu data untuk orang yang misalkan tertarik untuk belajar digital marketing misalkan. Ya udah saya target populasi saya berapa gitu yang which is target market saya gitu ya, target populasi atau target market saya itu saya tentukan berapa, kemudian saya ambil sampel di mana sampel tersebut mewakili dari total populasi gitu. Jadi minimalnya saya mungkin sangat tergantung ya, sangat depends dari konteks bisnisnya, kemudian dari size daripada bisnis itu sendiri gitu. Karena kadang ya kalau kita ngomongin bisnis startup yang baru mulai, itu pasti nggak bisa untuk melakukan riset yang skalanya masif gitu. Jadi kita biasanya mulai dengan yang start small, bahkan ngomongnya early adopters dulu. Kalau di startup mungkin yang dilakukan itu instead of doing research atau doing survey, kita pertama itu justru cari pembeli pertama dulu, itu yang lebih penting gitu. Kemudian kita cari tahu how to scale pertama satu. Ya? Iya, viewer jadi pertama, 10 viewer pertama atau buyer pertama. Iya. Betul. Jadi itu dulu gitu fokusnya gitu. Kemudian fokus kedua apa? Scale gitu kan. Scale mau jadi berapa? Dari 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 100.000 dan segala macam. Nah, survei akan membantu kita untuk scale sebenarnya. Gitu kan. Jadi kalau kita mau scale dari 10 ke 100, kita harus target yang seperti apa. Sekarang sih di era digital kita lebih banyak dibantu gitu ya dengan analytics yang di-provide oleh beberapa sosial media gitu. Atau bahkan Google sendiri datanya bagus gitu. Atau ya startup seperti Populix gitu yang memang memberikan bantuan gitu ya kepada pebisnis atau startup yang memang mau mengetahui target konsumennya atau target scale dia selanjutnya. Kira-kira itu kalau dari sisi perspektif saya. Oke, terima Ya, kasih. kalau saya boleh Silakan. tambahin, saya sebenarnya setuju sih dengan Pak Antovani ya. I think jawabannya tuh benar-benar tergantung dari kebutuhannya menentukan jumlah responden. Contoh yang paling gampangnya, misalnya kayak tadi, kalau kita masih idenya sangat awal, kita baru melakukan yang namanya ya in-depth interview lah, anggapannya kita ngobrol-ngobrol sama temen, yang ini kira-kira idenya bagus nggak ya? Ya in this case, minimum responnya ya 1, karena kita cuma butuh 1 orang untuk melakukan interview kan, cuman kita sama 1 orang lain. Mungkin kita ada prototipe nih, bagi-bagi sama temen deh. Oke, kita bikin mini FGD. Mini FGD cuman butuh berapa? 4 orang. Oke, kita udah dapat scale yang lebih gede dikit nih. Ayo kita bikin fokus grup yang beneran. Itu pasti kelipatan 4, jadi 8 misalnya. Dengan 1 moderator misalnya. Itu untuk kualitatif kan bisa sampel yang kecil. Untuk kebutuhan yang sangat early ya. Misalnya kita masih prototyping dan segala macamnya. Nah, kalau kita misalnya untuk kuantitatif, memang kuantitatif sebenarnya rules-nya lebih rigid sih. Karena ada rumus statistiknya. Misalnya kalau kita menentukan minimum online survei, walaupun sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi I never recommend below 30. Karena di bawah 30 tuh ya nggak statistically significant lah sebenarnya. Nah, tapi at the same time juga nggak perlu kita sampai banyak banget ya. Jujur aja kalau kita measure anything yang misalnya udah ribuan, semua efeknya itu jadi statistically signifikan karena sampelnya gede banget kan. Kalau variabel kita nggak banyak, mau kita correlate semuanya juga pasti ya akan signifikan. Mungkin ini nge-link ke poinnya Pak Antovani ya, sebenarnya tergantung proporsi population-nya kita mau measure apa. Tapi I would say banyak orang yang ngomong, wah semakin banyak responden semakin bagus nih. That's not always true gitu. Minimum 30 aja untuk kuantitatif, especially untuk bisnis-bisnis yang baru mulai tuh sebenarnya udah lumayan oke kok. Kalau bisa dapat 100 responden aja udah bagus banget sebenarnya. Oke, artinya memang ada
penegasan dari populasi di demografi tempat mereka mau pertama kali launching ya Pak ya. Jadi kalau memang populasinya di Jakarta Barat, mungkin akan berbeda dengan populasi yang ada di Tangerang. Nah, kalau minimal diambil 1-2% saja kan sudah cukup banyak tuh ya. Jadi minimal tuh 30 atau 50 should be enough ya untuk startups, untuk sekedar memvalidasi awal. Oke, terima kasih Pak Timothy atas paparannya. Terus masih ada satu lagi nih Pak, pertanyaan yang sedikit lebih men-challenge nih ya. Jenis survei apa jenis survei apa saja yang tersedia? Kapan dan saat yang tepat untuk menggunakannya? Mungkin Pak Timothy dari Populik bisa menjawab ini lebih dulu, silakan Pak. Waduh, kalau jenis survei, again, saya bisa 3 jam kalau jelasin semuanya. Tapi saya mungkin jawaban simpelnya ya. Dan ini mungkin poin, tapi sebenarnya saya banyak banget poin yang boleh dibilang mirip dengan Pak Antovani kayak tadi, misalnya survei di saat scaling. Itu sebenarnya banyak banget survei di saat scaling itu. Kita mau expansion, mau new product segala macam itu banyak. Jadi I would say mungkin gini, secara garis besarnya jenis surveinya akan berbeda tergantung kita lagi mau ngapain. Ini saya pakai contoh yang di Poplet ya. Kita kan ada beberapa template buat pebisnis food and beverage. Kebetulan tuh klien kita paling banyak pakai Poplet itu buat food and beverage. Jadi kita ada tiga step di situ, grow, innovate, sama scale. Nah misalnya kalau pertama kali kita bikin surveinya ya jenisnya cuma menu testing, karena kan kita lagi pengen tahu nih menu apa yang paling laku. Kita pengen bikin misalnya ayam geprek versus sate taichan misalnya. Nah, itu kan pasti kan at that stage di mana jenis surveinya ya cuman ngetes menu. Nah, beda cerita ketika kita udah punya beberapa outlet, terus kita pengen tahu lokasi mana aja yang kita harus buka cabang. Itu kan udah scaling stage ya. Survei kita akan berbeda tuh. Di situ kita akan ngetes pricing point tiap lokasi, demografiknya seperti apa, propensity mereka beli take away food versus makan di restoran seperti apa. Jenisnya beda banget sih. So that's my main point. Sebenarnya jenis survei itu banyak banget dan akan sangat tergantung kebutuhan kita, priority kita sebagai pebisnis itu di mana saat ini. And that's I think the main point. Akan sangat sulit untuk saya bisa jawab satu-satu sih jenis surveinya. Oke, memang butuh proses ya Pak ya. Jadi memang kalau mau melaksanakan memang mungkin juga diperkuat dengan tim yang harus yang saling support Pak ya. Iya, sebenarnya salah satu misi kita di Populix tuh membuat research yang kesannya susah menjadi gampang. Jadi anggapannya kalau kita nggak punya experience atau background, kita tinggal pakai template yang udah dibikin Populix. Karena jujur aja template kita itu semuanya nyontek dari, ya bukan nyontek ya, kan kerjaannya kita, tapi semua yang survei-survei yang dilakukan perusahaan gede, yang kalau mereka mau launch produk di supermarket, kita scale down menjadi sesuatu yang sangat simple. That's our main point sebenarnya sih di Populix itu. And I think karena manfaatnya kalau kita boleh bilang perusahaan kecil dan perusahaan besar tuh sama-sama butuh melakukan simple market testing gitu sebenarnya. Oke, thank you Pak Timothy. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ini mungkin kaitannya sama expenses-nya para peserta nih Pak. Simple banget pertanyaannya Pak. Berapa sih Pak estimasi biaya untuk setiap jenis surveinya? Mungkin siapa tahu mereka mau mikir, aku perlu bayar keluar uang berapa nih Pak ya, gitu ya. Rata-rata berapa, pada kisaran berapa Pak? Kalau dari Pak Timothy berapa, dari Pak Antoni biasa ngeluarin berapa tuh? Mau punya produk kayak VR gitu, modal awalnya itu berapa gitu. Kalau saya jawaban simpel pengusaha Pak. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar Pak? Kenapa harus bayar? Cuman ya tadi ya, balik lagi kita ada konteks, pasti ada konteks. Budget itu kan selalu ada konteks, terus ada goals-nya juga gitu. Nah ini yang harus dipahami sih, para pebisnis itu dia harus paham konteks dan dia juga harus paham goals-nya gitu. Kalau misalkan konteksnya kayak Pak Timothy sebagai yang menyuarakan atau produknya adalah survei, dia pasti akan cenderung untuk menyarankan survei yang ya bayar gitu istilahnya gitu kan, karena pengennya ya orang pakai jasanya Pak Timothy di Populix misalkan. Nah tinggal sebenarnya balik lagi tadi ya, kayak konteks tertentu atau goal tertentu itu pasti pakai duit. Nah tapi yang harus kita tahu adalah budget itu untuk kemudian mencapai goal tertentu dengan skala atau KPI tertentu itu juga harus kita ukur efisiensinya gitu. Kita maunya gratis doang
Tapi kemudian itu akhirnya apa ya, kita kehilangan yang namanya opportunity cost atau apa namanya opportunity to grow karena kita pelit banget istilahnya gitu ya, nggak mau ngeluarin budget, itu juga jadi masalah gitu. Jadi ya kita harus tahu sih, pertama adalah kalau kita pasti kalau pemula gitu ya, mau baru mulai bisnis, banyak sebenarnya tools yang free gitu. Tapi di satu sisi kita juga bisa mengambil perspektif kayak, oke, saya juga butuh seeking for helps dari profesional seperti misalkan timnya Populix gitu, untuk membantu orang-orang let's say yang baru memulai bisnis, gimana sih adopt survei atau market research yang tadi ya narasinya Pak Timothy kan, Populix itu mau scale down sebuah proses market research yang bisa dilakukan perusahaan besar menjadi skalanya bisa kecil gitu, bahkan di level F&B. Menarik juga sebenarnya narasinya gitu. Nah, tinggal kita ini mau ngambil opsi yang mana gitu kan. Itu sangat kembali lagi kepada kita masing-masing, misalkan sebagai seorang entrepreneur gitu. Itu sih kalau jawaban praktikal ya dari saya gitu. Mungkin Pak Timothy punya perspektif tersendiri. Iya, in general saya setuju sih Pak Antovani, sebenarnya I think it's about the perspective and the scaling ya. Jadi misalnya kalau kita punya ide bisnis, misalnya kita ide bisnis kita ya modal yang kita ingin keluarkan untuk keseluruhan bisnis tersebut cuma 5 sampai 10 juta. Obviously research yang kita ingin spend itu ya from zero, nggak bayar, sampai mungkin cuma Kayaknya Pak Timothy lagging nih, atau Iya. bisa connection earn problem us. ya. Agak Oh, putus-putus maaf saya Pak keputus. Timothy. Iya, agak putus-putus kayaknya ya. Iya, apa saya udah kedengeran lagi? Maaf. Alhamdulillah sudah Pak. Monggo Pak, monggo silakan. Oke, iya saya cuman tadi menambahkan sedikit aja. Eh, in general setuju sih. I think it's about the proportion juga gitu. Kalau misalnya ide bisnis kita ya pengen mulai kecil-kecilan, misalnya total modal yang kita keluarkan di bawah 10 juta, of course uang yang kita gunakan untuk research ya antara 0 sampai mungkin ya cuma 1-2 juta gitu kan. Pas kita bikin research, pas kita bikin awal bisnis itu kita ada planning kan. Modal yang kita butuhkan akan dipakai buat apa aja. I think it just has to make sense. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede, ya mungkin klien-klien Populix yang gede ya, maksudnya itu kan jumlah yang mereka spend buat research tuh udah enormous amount lah, sudah gede banget gitu, dan itu kan scale-nya berbeda. That's why I think proportion and scale is important. Dan yang kedua, ya itu yang seperti saya mention, the mindset. Kalau misalnya kita melakukan research, as cheap as possible, tapi give us return on investment setinggi mungkin. Jadi dengan melakukan research tersebut, kita membuat keputusan-keputusan yang bikin kita makin cuan dan kemungkinan kita rugi semakin kecil. I think that's the mindset to approach gitu. Kalau apa ya? Jadi saya menjawab pertanyaannya dengan how to think about this gitu. If that makes sense. Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat komprehensif sekali, Pak Timothy. Begitu juga insight dari Pak Antovani Reza juga menambah wawasan buat kita semua ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan hostnya kepada Mbak Elga dari tim Bisa. Silakan Mbak Elga diambil alih. Terima kasih. Teman-teman dari Bisa, Mbak Elga udah masih, udah suaranya baru keluar Mbak. Terima kasih, silakan. Iya. Terima kasih banyak Pak Rido, Pak Timothy, Pak Antoni untuk sharingnya tadi. Iya, semoga teman-teman bisa belajar banyak ya tadi. Itu udah banyak share tips tadi. Nah, sekarang kita mau ada sedikit announcement tentang SAT Point. Pasti teman-teman di sini mau kan SAT Point. Jadi untuk SAT Point, teman-teman di sini tadi kan udah stay tune. Nah, teman-teman perlu mengisi feedback form. Nah, feedback formnya nanti akan diberikan di kolom chat dan bisa juga di-scan QR code-nya di sini. Iya, udah kelihatan? Oke.
Scan QR code-nya. Nah, ya. Bentar ya, sorry. Ada teknis. Ya, di sini. Iya. Setelah itu kita juga masih ada foto bersama, jadi teman-teman jangan leave terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Masih kasih kesempatan teman-teman untuk scan dan direct ke feedback form-nya. Mungkin untuk fotonya akan dibantu dari Monica ya. Thank you semuanya. Iya, bisa tolong dinyalakan kameranya, teman-teman, untuk foto bersama. Iya, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Mungkin agak bersabar karena partisipannya banyak sekali. Jadi ntar saya foto satu-satu ya. Oke, 1, 2, 3. Ada 12 slide loh. Iya. Jadi saya harus tersenyum 12 menit ya, kalau satu slide 1 menit. Biar awet muda, Pak. Iya, yang penting kita tetap bahagia selalu ya, biar sehat semua ya. Iya, Pak, betul. Jangan lupa bahagia. Iya, betul, Pak. Wah. Baru 10 slide nih, Pak. Nah, berarti masih ada 200 slide lagi nih, karena yang teman-teman dari YouTube pun juga banyak nih ya. Saya lihat tadi juga pengaksesnya cukup banyak juga yang masih belum masuk ke Zoom, tapi di YouTube juga mereka mengikuti ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Mbak Elga. Terima kasih Pak Timothy atas kesempatannya, Pak Antovani. Thank you very much ya. Ya, kasih Pak Rido, Pak Terima kasih. Antovani, Pak Timothy. Terima kasih Pak Sehat selalu Rido, semua, Pak Bapak Ibu. Antovani, tim dari Bisa. Sehat semuanya. Sehat-sehat selalu. Ya, mungkin Pak Timothy dan Pak Antovani boleh stay dulu. Ya. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih Terima kasih. teman-teman.